Halo semua, perkenalkan nama saya Glenn Surya Pasaribu, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Diponegoro dari kelompok 12, mata kuliah Analisis Desain dan Sistem kelas C. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Totok Dewayanto sebagai dosen mata kuliah Analisis Desain dan Sistem yang turut serta membantu dalam memberikan pemahaman materi. Oke, sekarang mari kita mulai dengan melihat DFD dari Sistem Informasi Pembayaran SPP Sekolah. Sebelumnya, apa itu DFD? Jadi, DFD atau Data Flow Diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan sistem secara logis. DFD dapat digunakan baik pada tahap analisis maupun tahap desain. Namun, kecenderungan diagram ini lebih cocok digunakan untuk tahap desain. Mengapa? Karena dengan diagram tersebut, batasan ruang lingkup sistem akan terlihat sangat jelas, hingga pekerjaan pengembangan sistem yang dilakukan dapat lebih terfokus. Ada 4 komponen dalam DFD. Yang pertama, kita kenal dengan sebutan entitas. Itu suatu objek yang berfungsi untuk memberikan data atau informasi untuk kemudian diproses. Atau bisa juga sebagai objek yang menerima suatu laporan hasil dari suatu proses. Jadi, entitas ini bisa sebagai yang memberikan input atau yang menerima output. Dan dia dilambangkan sebagai persegi panjang. Lalu komponen yang kedua adalah proses, yaitu transformasi aliran data yang datang menjadi aliran data yang keluar, atau transformasi dari input menjadi output. Proses ini dilambangkan dengan lingkaran. Kemudian komponen yang ketiga adalah data store, atau penyimpanan data. Dilambangkan dengan dua garis lurus. Lalu yang keempat ada data flow, atau aliran data, yang dilambangkan dengan tanda panah. Untuk bentuk lebih jelasnya kita akan lihat dari contoh DFD yang sudah ada ini. Untuk yang pertama, kita akan melihat diagram VTOC atau Visual Table of Content. Visual Table of Content ini akan menggambarkan hubungan fungsi-fungsi yang mana nantinya akan menjadi gambaran awal dalam pembuatan diagram-diagram atau DFD-DFD selanjutnya. Kita lihat pada VTOC, Sistem Informasi Pembayaran SPP Sekolah, terdapat dua aktivitas utama, yaitu input data dan transaksi. Input data terdiri dari input data admin, data siswa, dan data wali kelas. Sementara transaksi terdiri dari jumlah bayar, pembayaran, dan cetak nota. Kita akan melanjutkan ke konteks diagram atau sering juga disebut DFD level 0. Seperti yang kita lihat di sini, DFD konteks diagram ini masih sangat sederhana, di mana terdapat 3 entitas utama, yaitu admin, wali kelas, dan siswa. Serta terdapat satu proses, yaitu sistem informasi pembayaran SPP sekolah. Pada konteks diagram ini kita masih belum bisa menemukan adanya data store, karena masih sederhana. Untuk aliran datanya, pertama, admin akan menginput data wali kelas, tagihan SPP, dan data admin, serta nota pembayaran ke dalam sistem. Kemudian, data wali kelas akan diterima oleh wali kelas. Sementara, tagihan SPP dan nota pembayaran akan diterima oleh siswa. Wali kelas, selain dia menerima output berupa data wali kelas, dia juga akan memasukkan input ke dalam sistem yang berupa data siswa. Data siswa kemudian akan dikirimkan kepada admin. Sementara itu, siswa menginputkan bukti pembayaran ke dalam sistem. Dan bukti pembayaran itu juga akan dikirimkan kepada admin. Kita lanjut ke DFD level 1. DFD level 1 ini adalah pengembangan dari konteks diagram sehingga lebih mendetail. Jika pada konteks diagram tadi hanya terdapat satu proses, maka pada DFD level 1 ini kita sudah bisa melihat
adanya dua lingkaran yang menandakan adanya dua proses. Yaitu proses pertama adalah input data dan proses yang kedua adalah transaksi. Untuk aliran datanya dan juga di DFD level 1 ini kita sudah bisa menemukan adanya data store atau penyimpanan data. Untuk aliran datanya dimulai dari admin. Admin akan menginput data wali kelas dan data admin melalui proses input data. Sementara wali kelas menginput data siswa juga ke dalam input data. Data siswa, data admin, dan data wali kelas kemudian akan disimpan pada file penyimpanan mereka masing-masing, yaitu file data siswa, file data admin, dan data wali kelas. Data siswa kemudian akan dapat diakses oleh admin. Sementara data wali kelas akan dikirimkan ke wali kelas. Admin selain dia menginput ke proses yang pertama, juga menginput ke proses yang kedua. Yang pertama dia menginput tagihan SPP. Tagihan SPP kemudian akan disimpan dalam file tagihan SPP dan kemudian akan dikirimkan kepada siswa. Siswa kemudian mengirimkan bukti pembayaran, karena setelah mendapat tagihan dia akan melakukan pembayaran dan kemudian akan muncul bukti pembayaran. Bukti pembayaran tersebut kemudian akan diinputkan ke dalam proses kedua dan kemudian bukti pembayaran tersebut akan disimpan dalam file bukti pembayaran. Bukti pembayaran kemudian dikirimkan kepada admin sehingga admin bisa untuk membuat nota pembayaran. Admin kemudian akan mengirimkan nota pembayaran kembali ke proses transaksi dan nota pembayaran akan disimpan dalam file nota pembayaran yang kemudian akan dikirimkan kepada siswa. Kemudian kita melanjutkan ke DFD level 2. DFD level 2 ini dibagi menjadi DFD level 2 proses 1 dan DFD level 2 proses 2. Kita mulai dari DFD level 2 proses 1, di mana proses yang pertama pada DFD sebelumnya, yaitu proses input. Pada DFD level 2 proses 1 ini, proses input data tersebut akan dipecah lagi menjadi 3 proses, yaitu data admin, data siswa, dan data wali kelas. Untuk aliran datanya dimulai dari admin. Admin akan menginput data admin ke dalam proses data admin dan kemudian disimpan di file penyimpanan data admin. Admin juga menginputkan data wali kelas ke proses data wali kelas. Kemudian disimpan di dalam file data wali kelas untuk kemudian dikirimkan ke wali kelas. Sementara itu, wali kelas akan mengirimkan data siswa melalui proses data siswa, dan data siswa tersebut juga disimpan dalam file data siswa dan kemudian dikirimkan kepada admin. Selain disimpan dalam file data siswa dan dikirimkan ke admin, data siswa juga ada yang dikirimkan ke proses berikutnya, yaitu untuk proses kedua. Yang mana kita bisa lihat di sini data siswa menuju ke lingkaran kecil bernomor 2 yang menunjukkan bahwa data siswa akan digunakan pada proses yang kedua juga, yaitu proses transaksi. Sekarang kita akan berpindah ke DFD level 2 proses 2. Oke, DFD level 2 proses 2. Jika tadi proses 2 adalah proses transaksi, maka sama halnya juga karena ini level 2, maka dibuat lebih mendetail lagi. Proses transaksi dipecah menjadi jumlah bayar, pembayaran, dan cetak nota. Untuk data flow-nya, pertama admin akan mengirimkan tagihan SPP melalui proses jumlah bayar. Dan kalau kita lihat di sini pada proses jumlah bayar, ada data yang masuk dari proses pertama, dilambangkan dengan lingkaran nomor 1 ini, yaitu data siswa. Yang mana jika kita ingat pada di level 2 proses 1 tadi, ada yang dikirimkan ke proses 2. Maka di level 2 proses 2 akan digambarkan seperti ini. Data siswa setelah masuk ke
proses jumlah bayar dan digabung dengan tagihan SPP akan membentuk tagihan SPP untuk tiap siswanya, kemudian disimpan dalam file tagihan SPP untuk kemudian dikirimkan kepada siswa. Siswa kemudian melakukan pembayaran, dan setelah melakukan pembayaran akan muncul bukti pembayaran. Bukti pembayaran kemudian disimpan dalam file bukti pembayaran. Bukti pembayaran itu kemudian akan dikirimkan kepada admin. Selain dikirimkan kepada admin, bukti pembayaran juga diperlukan untuk proses cetak nota. Jadi di sini dikirimkan ke proses 2.3 yaitu cetak nota. Nota pembayaran kemudian disimpan dan dikirimkan kepada siswa. Sekian penjelasan mengenai data flow diagram. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai ERD bisa melihat di part berikutnya. Terima kasih.